Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Saudara-saudari terkasih, Hari Raya Pembaptisan Tuhan yang kita rayakan pada hari ini akan mengakhiri masa Natal bagi kita dan membawa kita memasuki awal masa biasa dalam penanggalan liturgi gereja kita. Dari sudut pandang kitab suci, peristiwa dalam kehidupan Yesus ini juga merupakan saat atau momen transisi dari kehidupannya yang tersembunyi di Nazaret menuju awal pelayanan publiknya di muka umum. Maka saat kita memperingati peristiwa pembaptisan Tuhan yang mulia ini, penting bagi kita untuk merenungkan pertanyaan sederhana berikut. Mengapa Yesus harus dibaptis? Dan perlu kita ingat bahwa baptisan yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan. Tindakan yang dengannya Yohanes mengundang para pengikutnya untuk berpaling kepada Allah dari dosa-dosa mereka. Perlu kita ingat bahwa Yesus tidak berdosa. Jadi apa alasan dia menerima pembaptisan dari Yohanes? Setidaknya kita punya 3 alasan kenapa Yesus menerima pembaptisan dari Yohanes. Pertama, kita melihat dalam kutipan di atas tadi bahwa identitas sejati Yesus dinyatakan melalui tindakan pembaptisannya yang rendah hati. Kata-kata Allah sendiri yang diungkapkan ketika itu melalui kehadiran Roh Kudus. Dia mengatakan, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Itulah suara Bapa dari surga yang menyatakan identitas Yesus, yang mengungkapkan siapa Yesus. Lebih jauh, kita diberitahu bahwa Roh turun ke atasnya dalam bentuk seekor burung merpati. Jadi pembaptisan Yesus sebagian merupakan pernyataan publiknya sebagai anak Allah. Dia adalah pribadi ilahi yang menyatu dengan Bapa dan Roh Kudus. Kesaksian publik ini merupakan penampakan atau manifestasi identitas sejatinya agar semua orang dapat melihatnya saat dia bersiap untuk memulai pelayanan publik. Jadi alasan pertama kenapa dia dibaptis adalah untuk mengungkapkan identitasnya, yang kepada kita pendengar bacaan hari ini Allah mengatakan bahwa Yesus adalah putra yang dikasihinya. Lalu alasan kedua, mengapa Yesus harus dibaptis oleh Yohanes? Melalui pembaptisannya, kerendahan hati Yesus yang luar biasa dinyatakan kepada dunia. Dia adalah pribadi kedua dari Tritunggal yang Maha Kudus, tetapi dia membiarkan dirinya disamakan dengan orang-orang yang berdosa. Dengan mengambil bagian dalam tindakan yang difokuskan pada pertobatan, Yesus berbicara banyak melalui tindakan pembaptisannya. Dia datang untuk menyatukan dirinya dengan kita orang-orang berdosa, untuk masuk ke dalam dosa kita dan untuk masuk ke dalam kematian kita. Dengan menerima pembaptisan di Sungai Yordan oleh Yohanes, secara simbolik Yesus masuk ke dalam kematian itu sendiri,
yang merupakan kematian akibat dari dosa-dosa kita, dan Dia akan bangkit dengan penuh kemenangan sehingga kita pun dapat bangkit bersamanya menuju kehidupan yang baru. Karena itu, baptisan Yesus merupakan caranya untuk menjadikan air, menyucikan air, sehingga air itu sendiri sejak saat itu dan seterusnya akan diberkati dengan kehadiran ilahinya dan dapat dikomunikasikan kepada semua orang yang menerima pembaptisan. Dia oleh karena itu manusia yang berdosa kini dapat bertemu dengan keilahian melalui pembaptisan. Lihat bahwa alasan kedua adalah bagaimana melalui pembaptisan itu Yesus dengan solidaritasnya masuk ke dalam realitas manusiawi kita orang-orang yang berdosa. Tetapi Dia tidak hanya masuk, Dia masuk untuk membawa keilahian sehingga kita yang berdosa kembali diperdamaikan dengan Allah yang Maha Rahim. Dan itu terjadi melalui pembaptisan yang telah kita terima. Alasan ketiga kenapa Yesus menerima pembaptisan dari Yohanes. Ketika kita ambil bagian dalam pembaptisan baru melalui air yang telah disucikan oleh Tuhan kita yang ilahi, kita melihat dalam baptisan Yesus sebuah pewahyuan tentang siapa kita di dalam Dia. Ini berbicara tentang identitas kita yang menerima pembaptisan sama seperti yang diterima oleh Yesus. Sama seperti Bapa berbicara dan menyatakan Dia sebagai putranya, dan sama seperti Roh Kudus turun ke atasnya, demikian pula dalam pembaptisan kita menjadi anak-anak Bapa dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan demikian, pembaptisan Yesus memberikan kejelasan tentang siapa kita di dalam pembaptisan yang kita terima. Yang ketiga, lihat bahwa dengan pembaptisan itu kita ikut ambil bagian di dalam kemuliaan Allah. Kata-kata Allah kepada putranya, inilah anak yang kukasihi, juga berlaku bagi kita. Ketika kita menerima pembaptisan itu, kita menjadi putra-putri kerajaan Allah. Lalu bagi kita yang mewarisi dan menerima baptisan di dalam gereja, apa artinya bagi saya? Tentu pertama-tama kita harus melihat bahwa baptisan yang kita terima membuat kita dilahirkan kembali. Dalam baptisan kita dilahirkan oleh air dan Roh Kudus. Kita dibersihkan dari dosa asal dan menjadi putra-putri Allah dengan cara yang istimewa. Ini salah satu kebanggaan bagi kita ketika kita mengakui diri sebagai orang yang dibaptis. Kita menjadi putra-putri Allah dengan cara yang sangat istimewa. Yang kedua, pembaptisan itu bagi kita juga adalah sebuah inisiasi. Pada saat pembaptisan, kita diinisiasi atau diterima menjadi anggota penuh dari kerajaan Allah, menjadi anggota gereja, komunitas anak-anak Allah di dunia ini. Ini adalah sebuah martabat yang kita terima dalam pembaptisan itu, menjadi komunitas anak-anak Allah melalui gerejanya yang kudus. Tentu yang ketiga, ketika kita dibaptis, kita juga memperoleh pengudusan. Dalam baptisan kita menguduskan dan mendedikasikan diri kita untuk mencari dan menyebarkan kerajaan Allah. Kita berkomitmen untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan kehendak Allah dan melayani Allah dengan seluruh hidup kita. Ini konsekuensi dari baptisan yang kita terima. Kita ikut ambil bagian dalam status imamat Yesus Kristus, ikut dalam pengudusan dunia. Yang terakhir, dari pembaptisan yang kita terima, Roh Kudus datang ke dalam hidup kita dan Dia memberdayakan kita. Dia memperlengkapi kita. Dia memberi kita kekuatan moral untuk mengatakan tidak kepada kejahatan dan untuk hidup sebagai anak-anak Allah sebagaimana seharusnya karena karunia yang kita terima dalam pembaptisan itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan ini mari kita bermenung sejenak
Sejauh mana saya setia dalam pembaptisan yang telah kita terima. Kita telah dibaptis dengan air, roh, dan api sebagai simbol dari kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Kita telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus sebagai jalan bagi kita untuk ikut serta di dalam kemuliaan Allah. Semoga pembaptisan kita senantiasa berbicara dalam tindakan hidup kita sehari-hari. Semoga pembaptisan kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang terkasih. Amin.